Angka 13,4% ini tidak berkorelasi positif dengan tingkat kepuasan kinerja Samsuar sebagai Gubernur Riau masa bakti 2018 sampai 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bertemu kembali dengan saya Syafriadi dari berazam.com, mengupas dan mengulas informasi terkini pemilihan Gubernur Provinsi Riau masa bakti tahun 2024 sampai tahun 2029. Nama Dr. Andus Haji Samsuar MSI untuk sementara menempati posisi teratas dalam survei popularitas dan elektabilitas bakal calon Gubernur Provinsi Riau. Disusul kemudian Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Edi Natar Nasution dan Haji Abdul Wahid. Ketiga tokoh ini dalam survei yang dilakukan oleh Foxpol, pimpinan Pangisarwi menempati posisi teratas 1, 2, dan 3. Dan hasil survei itu sudah dirilis oleh Foxpol pada hari Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Rilis itu kemudian dipublikasikan oleh media online. Saya akan bacakan salah satu media online yang memuat hasil survei Foxpol ini, yakni media online bualbual.com yang tayang pada hari Jumat tanggal 24 Mei tahun 2024 pukul 16:21 waktu Indonesia bagian Barat. Bualbual.com menurunkan judul survei Foxpol, 2 mantan Gubernur Riau bersaing ketat. Pengamat _2 Riau butuh pemimpin berani. Bualbual.com, kontestasi pemilihan Gubernur Riau dalam kurung Pilgub RI 2024 diwarnai dengan munculnya bakal calon kepala daerah dengan berbagai latar belakang, politisi, birokrat, militer, pengusaha, dan lain sebagainya. Menariknya, berdasarkan hasil survei lembaga Foxpol pimpinan Pangisarwi, popularitas dan elektabilitas mantan Gubernur Riau, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Edi Natar Nasution sebesar 12,4%, bersaing ketat dengan Ketua DPD Golkar Riau, Samsuar, mendapat persentase 13,4%. Kemudian disusul Abdul Wahid, anggota DPR RI, 5,4%, Syahrul Aidi, DPR RI, 4,0%, Muhammad Wardan, ex-Bupati Indragiri Hilir, 3,3%, Yopi Arianto, ex-Bupati Indragiri Hulu, 3,0%. Popularitas dan elektabilitas mantan Danrem 031 Wirabima yang berbeda tipis dengan Samsuar yang juga mantan Gubernur Riau menjadi satu hal yang menarik. Sebab balon Gubri dengan tagline BBM dalam kurung berani bela masyarakat baru bergerak melakukan sosialisasi dalam 2 atau 3 bulan belakangan ini. Menanggapi hal itu, pengamat politik dari Universitas Lancang Kuning, Alexander Yandra SIPMSI, mengatakan, masyarakat Riau saat ini membutuhkan pemimpin yang berani dan tegas. Riau butuh kepemimpinan yang bersih, jujur, dan berani serta punya pengalaman memimpin Riau. Karena itu perlu orang yang tegas dan punya karisma yang merakyat dan sederhana, kata Alex
kepada wartawan Jumat 24 Mei. Alex tak menyebut siapa sosok pemimpin berani dan merakyat yang dimaksud. Namun dia menilai masyarakat mengetahui siapa sosok tersebut. Pemimpin yang punya semangat mendobrak, berani membela masyarakat. Bukan hanya pemimpin yang administratif dan birokratif. Kita tidak butuh lagi pemimpin yang administratif tersebut, ucap Alex. Bukan tanpa sebab. Saat ini Alex mengatakan Riau berada dalam fase yang harus maju. Menurutnya, pemilih di Riau lebih banyak rasional. Pemilih Riau 70% rasional. 20% dipengaruhi faktor fisiologis dan sisanya faktor sosiologis. Artinya, di Riau sudah masuk mayoritas pemilih cerdas yang berorientasi pada program visi, misi, dan track record kandidat, terang Alex. Menurut Alex, pemilih yang rasional biasanya memprioritaskan pada pemimpin yang memiliki program, visi, misi, track record, serta kompetensi yang dilihat dari pengalaman dalam memimpin Riau. Preferensi pemilih Riau yang mayoritas Melayu sangat mengidentikan pada pemimpin yang religius, yang dekat dengan para santri, pemilih muda atau milenial, dan generasi Z. Selain itu juga dekat dengan para ulama, tokoh agama, ormas Islam perlu menjadi catatan penting, kata Alex. Alex menyebutkan secara politik kesolehan sosial itu menjadi hal yang prioritas bagi pemimpin. Kesolehan sosial ini maksud dapat dilihat dari kedekatan pemimpin dengan masyarakat serta sesama koleganya. Selain itu juga pemimpin yang bisa membangun program-program kerakyatan dan anti korupsi. Kita lihat Riau itu butuh pemimpin yang sederhana, merakyat, mampu mendobrak ide-ide inovatif untuk Riau. Bukan pemimpin yang hanya menjalankan administratif. Bahkan kita tidak butuh pemimpin yang mencela-mencela, harus berani bela masyarakat, terangnya. Alex berharap Gubernur Riau terpilih ke depan, selain berani membela masyarakat, juga bisa memimpin demi kepentingan rakyat. Nah, itu dia berita yang dimuat oleh bualbual.com terkait dengan hasil survei Voxpol. Dalam berita ini terdapat 13 nama yang disurvei oleh Voxpol, lengkap dengan persentase popularitas dan elektabilitas. 13 nama ini saya bacakan, ini saya ambil dari foto ya. Samsuar 13,4%, Edina Tarnasution 12,4%, Abdul Wahid 5,4%, Syahrul Aidi Ma'azad 4,0%, Muhammad Wardan 3,3%, Yopi Arianto 3,0%, Al-Fedri 2,0%, Irwan Nasir 1,1%, Samsurizal 1,0%, Arsad Juliandi Rahman 0,9%, Agung Nugroho 0,9%, Zukri Misran 0,5%, dan Rezita Melani 0,4%. Nah sayangnya bualbual.com ini tidak banyak menyajikan informasi yang dapat kita jadikan standar popularitas dan elektabilitas para bakal calon gubernur. Beritanya lebih banyak memuat statement pengamat Alexander Yandri. Sementara data-data dasar yang harus disajikan untuk memperkuat keyakinan kita terhadap hasil survei ini tidak terdapat di dalam berita. Misalnya, siapa yang mengadakan survei ini? Apakah survei ini diadakan oleh salah satu bakal calon atau oleh partai politik? Ini juga tidak disajikan di dalam berita. Saya mendapat informasi dari 2 orang teman wartawan yang kemarin sempat berbual-bual juga di salah satu kafe, menyebutkan bahwa survei ini dilakukan oleh Partai Nasdem.
bekerja sama dengan Voxpol dan eksposnya berlangsung di Partai Nasdem. Tapi benar atau tidak, kita juga belum dapat konfirmasi dari Partai Nasdem. Itu yang pertama. Yang kedua, berita ini juga tidak menayangkan masa waktu survei. Kapan survei ini dilaksanakan? Apakah dalam rentang waktu Februari, Maret, atau pada akhir tahun 2023? Sebab kalau dilihat dari figur-figur yang mendapat persentase popularitas dan elektabilitas dalam berita ini, ada beberapa nama yang sudah mensosialisasikan diri menjadi bakal calon gubernur justru tidak tampil dalam survei ini atau tidak masuk dalam survei. Misalnya Dr. Haji Firdaus STMT, Haji Muhammad Haris, kemudian Haji Anas Makmun, Dr. Haji Ahmad MSI, dan lain-lain. Sebaliknya, ada nama-nama yang tidak mensosialisasikan diri sebagai bakal calon gubernur, justru masuk dalam survei Voxpol. Misalnya Al-Fedri, kemudian Irwan Nasir, Arsad Juliandi Rahman, ada juga nama Agung Nugroho. Begitu juga dengan Zukri Misran dan Rezita Melani. Nah, nama-nama ini itu tidak pernah terdengar oleh kita, juga tidak pernah dipublikasikan oleh media, ikut dalam bursa pencalonan gubernur. Data lain yang juga tidak tersaji dalam survei ini adalah tidak dipisahkannya tingkat popularitas dan elektabilitas, melainkan digabung dalam satu kamar. Popularitas dan elektabilitas itu ada dalam satu kamar, padahal dua-duanya berada pada kamar yang berbeda. Boleh jadi tingkat popularitas seorang bakal calon tinggi, lalu kemudian tingkat elektabilitasnya rendah. Kita ambil contoh, umpamanya Samsuar, yang dalam survei Voxpol ini menempati urutan teratas dengan 13,4%. 13,4% ini apakah tingkat popularitasnya atau tingkat elektabilitasnya? Bisa jadi kalau tingkat elektabilitasnya 13,4%, maka kemungkinan tingkat popularitasnya lebih tinggi lagi dari itu. Bisa 60% atau 70%. Nah, berita ini mencampur adukkan antara popularitas dengan elektabilitas bakal calon gubernur Riau. Data lain yang juga tidak tersaji dalam berita ini, berapa responden yang dijadikan sampel dalam survei Voxpol ini. Biasanya lembaga-lembaga survei selalu mengambil sampel 1.200 responden. Di sini tidak tergambar apakah respondennya 1.200 atau di bawah dari 1.200. Saya yakin responden itu ada di dalam survei Voxpol. Cuma berita ini tidak memuatnya. Itu perkiraan saya. Karena pasti setiap lembaga survei akan memuat jumlah responden yang dijadikan sampel dalam survei mereka. Demikian juga dengan margin error. Margin errornya berapa persen? Apakah 2,5% atau 3%? Margin error itu dalam sebuah survei penting untuk melihat atau mengetahui tingkat error dari sebuah survei yang dilakukan
oleh lembaga survei. Dari data-data dasar yang tadi kami sebutkan tidak terdapat dalam berita ini. Paling tidak survei sementara popularitas dan elektabilitas bakal calon gubernur ini memberikan gambaran kepada kita tokoh-tokoh yang mulai mendapat market politik di masyarakat. Setidaknya saya menarik ada 3 tokoh yang tingkat elektabilitasnya lumayan bagus. Ketiga figur itu adalah Samsuar, Edi Natarnastion, dan Abdul Wahid. Samsuar adalah Gubernur Riau masa bakti tahun 2018 sampai tahun 2023. Lalu kemudian pada pemilihan legislatif bulan April tahun 2024 kemarin, Ketua DPD Partai Golkar itu ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI daerah pemilihan Riau I. Kalau kita bandingkan popularitas Samsuar dengan elektabilitas hasil survei Voxpol ini yang menempatkan Samsuar berada di urutan teratas, sesungguhnya tingkat elektabilitas ini masih tergolong rendah untuk Samsuar. Harusnya dia memperoleh elektabilitas jauh di atas 13%. Paling tidak 20%. Mengapa demikian? Karena Samsuar ini kan tokoh lama, pamong, birokrat yang merintis karir dari bawah. Dia sudah bertugas di mana-mana. Pernah bertugas di Kabupaten Rokan Hilir, pernah menjadi Bupati 2 periode di Siak, pernah menjadi Gubernur 1 periode, Ketua Partai Golkar pula, dan dalam pileg kemarin memperoleh suara tertinggi lagi untuk daerah pemilihan Riau I. Harusnya Samsuar tidak memperoleh elektabilitas 13,4% bila disandingkan dengan jabatan-jabatan yang pernah dipegang oleh Samsuar di Provinsi Riau ini. Ini mengindikasikan bahwa angka 13,4% ini tidak berkorelasi positif dengan tingkat kepuasan kinerja Samsuar sebagai Gubernur Riau masa bakti 2018 sampai 2023. Nah, justru angka yang dicapai oleh Edi Natarnastion 12,4%, selisih 1% dengan Samsuar, menurut saya relatif lebih bagus. Sebab Edi Natar ini boleh disebut tokoh yang belum terlalu lama mengabdi di Tanah Melayu. Putra kelahiran Bengkalis itu pernah menjadi Danrem, lalu setelah menjadi Danrem 031 Wirabima, Edi Natar berpasangan dengan Samsuar sebagai calon wakil gubernur pada pemilihan Gubernur Riau tahun 2018. Sehingga beliau menjadi wakil gubernur mendampingi Samsuar dalam 5 tahun. Setelah Samsuar habis masa
pengabdiannya sebagai Gubernur Riau dan kemudian ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, ia pun berhenti pada akhir bulan Oktober tahun 2023. Lalu jabatannya sebagai gubernur dilanjutkan oleh Edi Natar Nasution pada 1 November tahun 2023. Edi Natar menjadi gubernur dalam rentang waktu kurang dari 1 tahun. Ya, kita anggaplah 1 tahun periodisasinya dari 2018 sampai 2019. Habis periodisasinya ditunjuklah SF Arianto sebagai penjabat gubernur. Jadi dalam kapasitas Edi Natar Nasution sebagai wakil gubernur, jelas tidak banyak kewenangan yang dimiliki oleh seorang wakil dibandingkan dengan Samsuar. Jauh lah. Apalagi untuk turun-turun ke masyarakat. Sangat terbatas sekali. Dia baru memiliki kekuasaan penuh menjalankan pemerintahan pada bulan November sampai bulan Juni sebelum SF Arianto dilantik. Jadi angka 12,4% dari hasil survei Voxpol ini menurut saya modal kerja politik yang bagus bagi Edi Natar untuk pertama memperoleh dukungan partai politik khususnya dari Partai Nasdem. Kedua, untuk meningkatkan etos kerja, elektabilitas. Kedua, menjadi modal politik bagi Edi Natar untuk meningkatkan etos kerja, elektabilitas pada masa pencalonan gubernur ini. Jadi kalau modal ini dijadikan energi positif oleh Edi Natar, bukan tidak mungkin Edi Natar mampu mengungguli elektabilitas Samsuar. Begitupun dengan Abdul Wahid, tokoh muda, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa yang sedang naik daun, yang jejaring sosial dan jejaring kerja politiknya di lapangan cukup rapi dan bagus. Apalagi di backup oleh anak-anak muda potensial. Angka 5,4% ini bagi Wahid bisa juga menjadi modal kerja politik untuk terus meningkatkan elektabilitasnya sampai pengusungan calon gubernur ke KPU pada tanggal 27 Agustus tahun 2024 ini. 3 figur ini dalam hasil survei Voxpol saling kejar-kejaran dalam 4 atau 5 bulan ke depan. Sebab masing-masing bakal calon sekarang ini juga partai politik sedang melakukan survei untuk menentukan siapa yang akan mereka usung dalam pencalonan gubernur. Kita bertemu lagi pada edisi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.